Halo sobat-sobat semuanya. Pernah nggak dengar soal peradaban lembah Indus? Itu loh, peradaban super canggih yang udah punya WC umum, saluran air bersih, dan kota-kota rapi. Ribuan tahun sebelum kita punya Google Maps. Tapi anehnya, tiba-tiba mereka hilang, lenyap aap, kayak mantan yang nggak pamit. Jadi, hari ini kita bakal bahas kenapa peradaban segokil ini bisa lenyap tanpa jejak perang, tanpa surat resign, tanpa drama Korea. Siapkan camilan dan tisu. Siapa tahu sedih lihat nasib mereka. Tapi sebelumnya disclaimer dikit, ya. Suara gue emang suka kedengeran semangat banget, bukan marah. Sumpah. Oke, rewind ke 2500 sebelum Masehi, ada kota-kota keren kayak Harappa dan Mohenjo-daro. Jangan salah, ini bukan nama makanan India. Ini kota besar yang punya sistem drainase lebih rapi dari sebagian kota zaman now. Mereka punya jalan-jalan lurus, kotak-kotak, bangunan 2 lantai, WC dengan saluran air bersih, dan gak ada raja atau kuil gede. Demokratis banget kan? Tapi anehnya, mereka nggak ninggalin tulisan yang bisa kita baca. Ada cap-cap lucu bergambar unicorn gendut. Tapi sampai sekarang belum ada yang ngerti artinya. Bisa jadi itu kode diskon, atau jangan buang sampah sembarangan. Kita nggak tahu. Sekarang kita masuk teori hilangnya mereka. Teori 1. Sungai Ghosting dulu ada sungai Saraswati yang gede banget. Tapi tiba-tiba dia ngilang. Entah kemana. Kayak sungai Caperer yang tiba-tiba berhenti ngeflow karena sungai itu kering, pertanian mereka kacau, dan ya, orang-orang mulai cabut. Teori 2. Iklim ngambek, beberapa ilmuwan bilang musim hujan jadi makin malas. Monsun kayak mahasiswa habis liburan gak niat. Akibatnya, panen gagal terus. Nah, wong kita aja kalau gagal panen sinyal aja udah stres. Apalagi ini. Teori 3. Banjir dan gempa, bukti arkeologi nunjukin beberapa bangunan kayak bekas rusak parah. Gempa, banjir, kombinasi maut, mereka nggak sempat bangun lagi. Akhirnya pindah atau punah. Teori 4. Invasi Indo-Arya, dulu sempat ada teori katanya mereka diserang bangsa Indo-Arya. Tapi nggak ada bukti perang, nggak ada mayat massal, nggak ada senjata. Jadi bisa jadi teori ini cuma gosip arkeologis. Teori 5. Mereka bosan. Ada juga teori sosial. Katanya masyarakat Indus bisa jadi pecah dari dalam. Gagal move on. Krisis identitas. Atau terlalu banyak rapat RT. Kita nggak tahu pasti. Tapi intinya mereka cabut pelan-pelan. Para ilmuwan pakai isotop gigi buat telusuri migrasi mereka. Ini serius. Gigi, bukan Google Maps. Ternyata orang-orang ini nyebar ke timur dan selatan. Artinya mereka nggak punah. Mereka pindah. Dan mungkin keturunan mereka masih ada di antara kita. Sekarang bayangin, ada orang India yang tiap hari nyuci piring sambil nyanyi Bollywood. Nggak tahu kalau dia keturunan pembangun kota futuristik kuno. Kenapa kita harus peduli? Karena ini pelajaran penting, Besti. Alam bisa bikin peradaban segede ini hilang tanpa teknologi. Kita nggak kebal sama perubahan iklim, dan penting banget adaptasi dan kerjasama komunitas. Jangan sampai kita cuma bangun gedung tinggi, tapi lupa nyiapin masa depan. Ingat, lembah Indus itu kayak warning dari masa lalu. Jadi, misterinya belum 100% terpecahkan. Tapi satu hal pasti, mereka itu luar biasa. Kota kuno yang lebih bersih dari toilet mall zaman sekarang. Kalau kalian suka misteri peradaban kuno kayak gini, jangan lupa kasih like, subscribe, dan komentar di bawah. Teori mana yang paling kamu percaya? Atau jangan-jangan kamu reinkarnasi warga Harappa? Sampai jumpa di episode sejarah gokil lainnya. Bye-bye. Dan jaga saluran drainase rumah kalian. Siapa tahu itu warisan nenek moyang Indus.